Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ismail Channel. Untuk kali ini kita akan buat konten baru, obrolan serius dan santai. Kebetulan untuk obrolan kali ini kita akan membahas tentang isu kepemudaan dan alhamdulillah tamu kita juga sudah hadir di siang hari ini, yaitu Saudara Muhammad Fajri atau panggilannya Edo. Ya. Gimana kabarnya Muhammad Fajri? Ya, alhamdulillah bagus. Enggak, ini ada yang aneh. Ya, Pak Edo. yang aneh, Bang? Muhammad Fajri. Ya, betul. Muhammad Fajri. Tapi panggilannya Edo. Bisa nggak diceritakan kenapa Muhammad Fajri yang nama aslinya, Ya. tapi tiba-tiba panggilan kesehariannya dan sudah melekat pada semua masyarakat, khususnya di generasi muda, namanya adalah Edo. Kenapa? Bisa diceritakan nggak awal mulanya panggilan Edo? Jadi gini, Bang. Ini kan nama Edo tuh awalnya itu kan dari almarhum abang dari ayah. Abang dari ayah namanya Abdus Somad namanya. Kayak nama Ustaz Abdus Somad ya. Namanya Abdus Somad. Kemudian dipanggilnya Bang Du. Jadi kita dianggap di kampung itu kawan-kawan punya kemiripan sikap, punya kemiripan tingkah laku, makanya dipanggilnya Bang Edo. Nah, pas sudah mulai ikut berorganisasi, ikut pramuka, ikut BI, mulailah jadinya Edo. Dipanggilannya Kak Edo kalau di pramuka itu. Berarti jadi namanya udah melekat lah namanya Edo. Berarti berawal dari apa istilahnya itu kemiripan. Ya. Tapi punya arti khusus loh, Pak. Apanya tuh? Edo itu E-nya itu energi, D-nya itu dinamis, O-nya itu optimis. Bukan karena memang karena ada satu momentum untuk jadi kandidat enggak. Sehingga Edo itu akronim Edo itu dibuat sedemikian bagusnya sehingga terkesan bahwa itu menjadi moto Anda enggak? Nah, itu memang katanya sikapnya almarhum Abdus Somad itu ya seperti itu, dia energi, kemudian dinamis dan optimis segala sesuatu. Oke. Ya, gitu dia. Kalau untuk pendidikan Anda saat ini, Anda baru saja mendapatkan gelar Ya. magister. Betul. Magister apa? Magister Ekonomi Syariah di UIN Arwani di Indonesia. ya. Berarti ekonomi? Ekonomi Syariah. Berarti kalau insya Allah lah, kalau memang seandainya Anda terpilih menjadi ketua KNPI, ya, itu akan lebih program yang lebih Anda munculkan apa? Ini kan momentum KNPI itu kan momentum bagi kita dalam mengekspresikan gerakan kepemudaan. Nah, kebetulan saya mengusung arah baru nih, arah baru pemuda tinggi. Tentunya kenapa kita lebih masuk ke arah baru, karena ada sebahagian kelompok-kelompok kawan-kawan kepemudaan kita yang sangat kreatif. Ada komunitas-komunitas, ada komunitas rumpi, ada komunitas banyak PD kreatif dan sebagainya. Dan ini yang coba kita ramu bersama, kemudian hasilnya kita mencoba untuk mengusung arah baru gerakan pemuda PD. Itu, Bang. Sebenarnya kan kita belum masuk ke substansi sebenarnya. Rekam organisasi Anda, boleh nggak menceritakan rekam organisasi Anda? Kalau rekam organisasi, jejak organisasi kita, kebetulan saya pertama ikut berorganisasi itu di Pelajar Islam Indonesia pada tahun 2003. Saya PI. Ikut LBP-nya tahun 2003 itu, Bang. Berarti saya posisinya di kelas 2 semester 1 bulan terakhir. Di Sigli. SMA. Enggak, di SD Pekan Tinggi. Berarti Anda udah masuk organisasi PI itu udah sejak sekolah dasar? SMP itu. SMP. Saya SMP ya. Nah, kemudian saya ikut basic training itu. Tahun 2005 saya ikut intermediate training di BI juga, lanjutannya intermediate training. Itu di tingkatan sekolahnya? 2005 berarti saya udah masih SMP itu. Masih SMP. Berarti begitu cepat kok. Begitu cepat. Biasanya kan ini kan ada renggang waktu lah. Ya. Ya. Nggak tahu juga, tapi ada kawan saya yang mengajar hari itu. Jadi intermediate training itu di Cegeng, Banda Aceh, Besar.
Jadi saya SMP itu udah keluar loh. Nah kemudian pada saat kelas 1 SMA ke SMP itu pernah bergabung dengan Pramuka tapi nggak konsentrasi. Ya. Pas masuk di MAN itu saya udah konsentrasi di Pramuka. Oh. Sehingga saya di tahun 2006, 2007, 2008 sampai dengan 2012 saya itu ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Di Kota Kediri. Pramuka? Ya. Jadi bersama dengan ketua Pramuka dulu ada Bang Najir, ada Pak Irawan yang mungkin pembina yang sangat inspiratif kan. Jadi kemudian di tahun 2013 juga saya udah bergabung di KNPI itu Bang. 2013 itu saya udah di sekretariat KNPI itu. Kalau di PII itu jabatan yang paling itunya apa? Saya udah Anda pernah jabatkan? ketua PI Kabupaten Kediri. Oh. Udah pernah. PII itu OKP? PI itu nggak ormas ya? Ormas, Ya. bukan OKP. Bukan. Jadi PII nggak masuk dalam keanggotaan Nggak KNPI. masuk di keanggotaan KNPI. Oh, ya. Kemudian di situ juga saya pernah ikut brigade. Bang Brigade. Is. Brigade itu kan otonomnya dari PI, dia agak sedikit ke militernya. Oh, berarti kayak militer lah nggak? Enggak juga. Tapi Atau jangan-jangan ketika Anda menjadi ketua KNPI Anda akan terbawa dengan rekam masa lalu Anda di keorganisasian bahwa Anda pernah jadi keanggotaan brigade. ya. Enggak? Nah, kita kan bisa lihat di hari-hari. Artinya gini Bang Is, memang proses berorganisasi kita itu sangat mempengaruhi arah langkah dan jalan ke depannya itu bagaimana. Kan tergantung prosesnya itu. Nah, di kita makanya kita mau usul itu dinamis. Kita memang bisa berbaur dalam konteks mana aja. Kita ketika di Pramuka ya kita militer. Ketika di brigade ya kita harus militer lagi. Tapi ketika di tempat yang feminim, Yang feminin ya kita sesuaikan gitu. Tapi kan gitu kan. ya, ya. Oke, Bung Edo, biar ini lebih melekat ya kan. Bisa nggak Anda memberikan sedikit gambaran lah tentang kondisi kepemudaan khususnya kita di PD ini? Ya. Saya gini Bang Is, saya merasakan sendiri. Saya sudah selesai pendidikan S2. Tapi kemudian saya kok bukan nggak ada satu pekerjaan yang notabene setelah kuliah mindsetnya setelah kuliah kemudian selesai S1 S2 kemudian ada dapat sebuah pekerjaan tapi kemudian ini nggak ada. Nah, ini nggak ada. Artinya bisa jadi kebiasaan kita, karakter kita yang memang kita kurang peka terhadap kerjaan yang harus kita tuju yang mana. Nah dari sini kita bersama kawan-kawan coba melihat bahwa untuk mendapat kerjaan itu tidak mesti harus selesai kuliah sebenarnya. Tapi pendidikan itu sangat penting. Ya, kalau gambaran kondisi pemuda hari ini kan kalau kita lihat di PD kan mereka memenuhi semua warung-warung kopi. Mereka memenuhi semua daerah-daerah, wilayah-wilayah yang memang tidak produktif. Nah ini yang kita bangkitkan gairah mereka itu untuk lebih produktif, untuk memiliki kerja nyata. Tentunya satu sisi dia punya kerja nyata yang kreatif, yang kedua bernilai ekonomis. Itu yang menjadi Jadi kita. Kalau ini ada pertanyaan, kenapa Ya. dan alasan apa sehingga Anda harus ikut mencalonkan diri sebagai ketua KNPI? Ya, ini pertanyaan ini menarik nih. Alasannya apa? Alasannya apa? Apa karena memang ada yang menyuruh Ya. atau memang atas keinginan Anda sendiri bahwa dengan melihat kondisi kepemudaan yang tadi? Ya. Satu sisi memang karena kondisi kepemudaan. Ya, kemudian yang kedua karena kita memang dididik di gembleng di dalam berbagai macam organisasi sehingga darah kepemimpinan estafet gerakan kepemimpinan itu masih ada sama kita sehingga kita termotivasi untuk ayolah kita. Kemudian kita bersama kawan-kawan sejumlah OKB, sejumlah komunitas duduk bersama sehingga kita diputuskan udah ini Edo aja nih maju. Nah, kita bersama bukan saya sendiri nih Bang Is. Jadi kita bersama melakukan gerakan.
alasan saya untuk apa ya, coba memberikan warna baru di camping. Jadi camping itu bukan hanya kemudian udah dipilih. Kan KNP itu warnanya kan satu, warna biru. Warnanya memang satu, tapi di dalam KNP itu macam warna loh, Bang. Oh. Macam warna dua. Ada Enggak, saya pikir ini ya, ketika Edo mencalonkan diri sebagai ketua KNPI ingin merubah warna dari warna biru ke warna yang lain enggak? Enggak merubah warna. Warna yang kita maksud ini adalah kita mencoba bahwa KNPI itu bukan hanya kemudian setelah musda, kemudian dilantik, punya baju, pakai jas, kemudian hanya membanggakan diri di foto, kemudian tidak ada kerja nyata. Itu yang nggak mau kita. Jadi kita arahkan itu ke gerakan kerja nyata. Makanya kita usung konsepnya arah baru untuk Pidi tercinta. Gitu. Mantap. Ini pasti ada andil Bapak nih. Siapa nih? Ada Bapak Putu nggak? Ya nih. Bapak Potret? Bapak Potret enggak? Oh enggak, kawan-kawan kita semua nih dari komunitas fotografer ada. Karena kan ininya motonya kan arah baru untuk media tercinta, ya kan? Gerakan pemuda tercinta. Untuk pemuda tercinta, bukan untuk pemudi. Pemudi itu udah masuk dalam muda, Bang, ya kan? Oke, boleh lah, ya? Biar nggak kaku kan? Warnanya kuning pula nih, Bang. Nggak sesuai memangnya. Kita kan pesannya kan sesuai dengan backgroundnya, ya kan? Gitu. Untuk selanjutnya mungkin Edo, ya kan? Kalau boleh tahu, berapa sih persyaratan untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua KNPI? Persyaratannya. Jadi kita dalam ART-nya disebutkan, Bang, untuk maju sebagai bakal calon KNPI kita harus didukung atau harus diusung oleh 3 pengurus kecamatan, 6 OKP. Jadi alhamdulillah kita udah terpenuhi loh, Bang. Unsur ini sudah terpenuhi. Sehingga rencana nanti, Bang, jam 5 nanti kita mendaftar nih. Oke. Kalau memang boleh nggak kita tahu berapa sih dukungan OKP yang sudah Anda dapatkan untuk menjadi bakal calon dan PK? Boleh tahu sih sebenarnya, Bang, tapi kan karena ini belum musda kan, artinya kita nggak terbuka dulu. Tapi intinya boleh saya kasih kisi-kisinya, Bang. Kita diusung dominan OKP, banyak OKP. Jadi baik itu OKP yang ada di bawah partai politik maupun OKP garis hijau atau OKP nasional lah. OKP nasional, semua OKP nasional yang mengusung kita. Kan ada PK-nya. PK-nya ada. Saya dominan OKP hijau nih, Bang. Oh, OKP hijau. OKP hijau ini maksudnya gini. Enggak, maksudnya ini kan yang bernuansa Islam, Bang. Enggak. Ini ada. Atau ini jangan salah nanti. Ya, itu, Bang. Anda tadi menyebutkan bahwa dominan dukungan Anda itu adalah OKP warna hijau, ya kan? OKP hijau. OKP hijau ini maksudnya gini, Bang. Dia OKP yang padahal kan Anda backgroundnya kan warna kuning. Ya, saya nggak mau. Jangan sampai nanti, ya kan? Ya. Teman-teman di OKP warna kuning itu marah. Nggak akan marah, Bang. Edo kok nyebutnya ke satu warna aja, warna hijau. Nggak pernah menyebutkan warna merah, warna kuning, warna putih, dan warna yang lain. Ini kuning ini udah menjadi bahagian dari saya, Bang. Saya nggak akan menampakkan ininya. Jadi kuningnya itu sudah menjadi darah. Kemudian saya juga kan backgroundnya tadi dari PI. Dari PI backgroundnya, dari kawan-kawan. Saya berkawan dengan semua gerakan-gerakan OKP. Kebetulan kalau kita hitung-hitung banyak OKP hijau banyak mengusung kita, Bang. Itu kalau mendapatkan OKP itu kan nggak gratis, ya kan? Gimana tuh maksudnya? Kan? Karena kan ini ini udah menjadi rahasia umum bahwa Musda KMPI tahun ini, Musda yang ke-13 kalau nggak salah ya, KMPI PD itu kan argonya KNPI OKP menjelang Musda ini kan udah lagi jalan kan? Itu kira-kira Anda udah menghabiskan modal berapa? Saya nggak pernah beli OKP, Bang. Karena saya serius. Kalau saya bersumpah demi Allah pun saya bisa bersumpah, Bang. Artinya tidak ada saya keluarkan OKP yang uang itu kita beli OKP ini kita beli OKP kemudian kita bawa pulang. Enggak pernah. Tapi kalau uang tip minum ada? Enggak ada juga. Enggak ada juga. Karena kita bermulanya
Maka gini dah Bang. Saya diusung oleh OKP di bawah partai politik, partai saya khususnya. Alasan mereka memberikan itu secara cuma-cuma kepada Anda itu apa? Kenapa? Kita berangkatnya Bang bukan hanya sebatas keinginan pribadi saya. Berangkat jadi ketua KMP. Jadi ini keputusan kita kelompok. Saya mendekati orang-orang OKP besar. Underbo besar itu saya dekatin. Jadi misal ini yang karena Bang Is sudah tanya, kita coba sampaikan. Misal Al-Waslia, Muhammadiyah, saya jumpain dengan mereka. Jadi kenapa mereka tuh dengan mudahnya memberikan itu untuk Anda? Kenapa? Mereka juga akan mempertimbangkan, Bang, calon-calonnya. Apa yang dilihat oleh mereka ini tentang Anda, sehingga dengan mudahnya memberikan itu. Bisa jadi. Karena kan kita tahu bahwa argo untuk OKP menjelang musda KMP IPD ini itu kan jalan, ya kan? Bahkan dengar bahwa ada PK juga yang memang itu juga prosesnya kan itu. Ada uang, ada dukungan. Ya. Seperti itu udah sekarang nggak? Enggak, itu mindset aja loh, Bang. Mindset aja. Atau cuma itu hawa orang-orang. Bisa jadi itu hawa yang dibuat oleh orang-orang untuk menghancurkan nilai independensi dari pemuda, enggak? Iya. Saya nggak tahu juga, Bang, awal mulanya itu kok kenapa mindset bahwa uang itu harus ada. Saya nggak tahu juga nih. Tapi intinya saya yakin juga kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang mencalonkan diri juga mereka nggak akan mengeluarkan uang sejumlah berapapun. Betul. Artinya gini, Bang, kalau saya keluarkan uang nih, nggak ada yang makan gratis, nggak ada makan siang yang gratis. Ada, Bang, waktu bulan puasa itu ada yang banyak yang kasih gratis sedekahnya. Kan nggak mungkin. Bulan Maulid. Nggak, ini kan beda kondisi, beda kondisi. Enggak juga, Bang. Makanya ini yang coba kita mindset kita rubah. Artinya gini, Bang, kalau uang yang saya keluarkan itu hanya sebatas kita duduk minum rapat nih. Ini kita buat komunikasi rapat. Kemudian ya tidak mungkin lah orang yang akan membayar. Tapi saya juga dibantu oleh kawan-kawan OKP. Ini hari ini biar saya yang bayar. Saya heran memang apa yang dilihat oleh mereka. Ya, betul, Bang. Khususnya OKP hijau. Ya, karena memang tadi Edo nggak menyebutkan kuning. Apa yang dilihat oleh OKP hijau sehingga mereka tertarik dan memberikan dukungan secara cuma-cuma tanpa ada garansinya. Ya, jadi dukungan tanpa syarat. Garansi ada, Bang. Syaratnya itu juga ada. Mereka kan juga ingin masuk nih. Masih banyak kawan-kawan yang OKP yang mengusung saya itu nggak masuk dulu apakah di kepengurusan atau boleh jadi orang itu juga melihat kondisi kepemudaan saat ini. Jadi orang itu juga membutuhkan kerja nyata. Butuh orang baru. Wajah baru yang mengusung gerakan baru dan arah baru. Dan itu mungkin dilihatnya ada sama sosok Edo. Boleh jadi, Bang, kawan-kawan saya juga di luar sana yang belum melakukan ekspresi apapun, mereka juga punya niat yang bagus, punya niat untuk merubah gerakan kepemudaan di sisi yang lain. Atau jangan-jangan karena memang mereka melihat bahwa Edo representatif dari gayanya anak muda, enggak? Bisa jadi itu, Bang. Bisa jadi. Karena gini, Edo ini kan harus masuk ke semua lini. Dia mau masuk ke misalnya komunitas. Edo juga pernah di komunitas Sanggar Sakananggro. Mau masuk komunitas mana? Komunitas fotografer, hari-hari Edo juga bersama mereka. Malah kita membuat komunitas, kemudian mereka kita setiap ada link pesta, malah kita suruh nih. Jadi Edo ada buat WO-nya tuh, Bang. Ada bos wedding organizer. Itu kita manfaatkan mereka tuh. Jadi setiap hari kita masuk dengan komunitas-komunitas di luar. Jadi bisa masuk ke semua. Malah kalau satu sisi, Bang Magis, Edo tiap hari ini bergabung dalam safari subuh itu. Satu-satunya pemuda yang mungkin background luar masuk ke safari subuh itu masuk tuh. Apakah setelah jikalau terpilih juga Anda akan membuat program yang sama khusus untuk pemuda? Itu prioritas, Bang. Untuk Masuk pemuda. dalam visi misi Edo yang telah kita susun. Bahkan orang-orang yang selama ini di dalam KP hijau dia meminta ini gerakan nih. Gerakan ini untuk apa, Bang? Ini untuk merubah karakter kita. Karakter itu nggak bisa dirubah kok. Tapi kan ininya Bung Edo, kecenderungan kita anak-anak muda ini kan tidurnya jam 4, jam 3. Jadi kan ya kan? Itu, Bang. Tidurnya kan jam 4 atau jam 3. Ya. Iya. Jadi kan susah.
itu makanya Untuk itunya, kalau untuk menggerakkan gerakan safari subuh khususnya susah, pemuda. Bang. Awalnya itu juga seperti itu, susah Bang. Tapi yang bisa kita sampaikan gini, kenapa sih pemuda itu harus tidur jam 3 jam 4? Kalau mereka produktif terhadap jaga malamnya itu boleh Bang. Tapi kan begadang kalau tidak artinya buat apa kan, gitu kata Bang Roma itu. Oke, selanjutnya kalau Ya, jikalau kalau ya kan ini kesempatan saya memberikan kesempatan ke Edo untuk menyampaikan misi dan visi tentang pencalonan Edo. Apa yang akan Edo sampaikan, misi visi apa yang akan Edo sampaikan, sehingga teman-teman ya kan nanti melihat video ini dia akan klik dan memilih Edo sebagai ketua KMPI. ya. Jadi gini Bang. Ini boleh sekarang boleh menyampaikan visi misi. Saya nggak menyampaikan secara keseluruhan, tapi kita coba kisi-kisinya aja kita sampaikan. Karena Misi. Karena nanti di tanggal 5 itu ada penyampaian visi dan misi. Kalau seandainya ini kan kondisi PD sekarang ini kan lagi pada zona merah. Ya. Kalau seandainya izin untuk debat dan penyampaian misi-misi kan nggak bisa dilaksanakan. Iya. Dan momentum inilah, Ya. anggaplah momentum inilah Ya. kesempatan bagi Edo untuk menyampaikan misi-visi. Apa yang akan Anda sampaikan? Pertama saya berdoa agar COVID ini dijauhkan, dan nanti tanggal 5 itu betul-betul hari yang kita nanti karena semua akan mendengar penyampaian visi misi bukan hanya dari Edo tapi dari kawan-kawan calon-calon yang lain kan. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang, kita mengusung arah baru pemuda PD. Apa yang baru? Yang baru itu adalah sebuah kerja nyata, gerakan nyata. Itu yang harus ini. Kemudian yang kedua, untuk menggerakkan itu akan menjalin kerjasama dengan berbagai macam stakeholder. Kita nggak akan menutup mata bahwa KNPI itu organisasi yang bergengsi, yang punya sebegitu banyaknya kepentingan. Lalu Edo hadir dan akan mengakomodir semua kepentingan itu. Tentunya kepentingan yang mengarahkan ke anak-anak muda. Hal yang positif. Bahkan target kita akan melakukan konvensi pemuda nantinya. Setelah kita terpilih, setelah dilantik, ya kita akan membuat konvensi pemuda yang dihadirkan oleh 730 pemuda yang dari kampung. Sekarang gini Bang, Untuk apa? ada nggak? Untuk apa? Kita mau mendorong Bang bahwa pemerintah itu harus membuat wilayah layak pemuda, daerah layak pemuda. Kita nggak pernah mendengar bahwa ada daerah layak pemuda. Sekarang narkoba di mana-mana. Artinya daerah nggak layak lagi jadi pemuda. Nggak layak untuk ditempatkan di pemuda. Sekarang daerah-daerah terbuka yang bisa dinikmati oleh pemuda yang bisa mengekspresi ada. Kawan-kawan kita yang ada di komunitas melaksanakan berbagai macam kegiatan kadang-kadang nggak ada yang fasilitasi. Ini yang coba kita gali bahwa pemuda ini apa sih kerja nyatanya? Ini yang coba pelan-pelan kita dorong Bang. Bukan hanya kita hanya mengkritik pemerintah tapi nggak ada solusi Bang. Kita kritik harus substansi. Kita mengontrol pemerintah itu agent of change, agent of development itu harus betul-betul Bang. Oke. Kalau program strategi yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih apa? Saya udah Yang bisa diukur dan terukur. Ya. Artinya gini, kalaupun memang katakanlah Anda terpilih menjadi ketua KMPI, ya kan? Ya. Program apa yang akan Anda lakukan? Dan itu bisa diukur, ya kan, dalam waktu tertentu. Ya. Pertama Bang, kalau di KMPI saya udah menyusun baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kurun waktu berapa, ukuran waktunya itu udah kita susun. Untuk pertama, Berarti udah punya program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pertama Bang, konsolidasi Satu aja coba ya, sebutkan. untuk pertama Bang, konsolidasi organisasi itu betul. Satu. Artinya semenjak saya sebagai sekretaris KNPI itu kan kecamatan kan belum dilakukan musyawarah, dan ini coba kita lakukan karena mungkin bisa jadi kepengurusan lama itu konsentrasi pada program yang lain. Jadi program ini
tidak terlewati. Selain konsolidasi, Selain konsolidasi, yang bisa diukur. yang bisa diukur ada 4 prioritas utama. 4 prioritas utama. Nah, yang kita maunya satu aja lah. Ya. Satu itu yang ya saya sampaikan tadi bahwa kita akan Konsolidasi. transformasi ekonomi pemuda. Yang paling kita Maksudnya? konsentrasi transformasi ekonomi pemuda. Maksudnya? Sekarang pemuda bang kalau bisa diukur dia mereka pendapatannya dari mana? Dari mana coba kita bisa gambarkan bahwa pemuda itu kerjaannya ini? Tidak bisa kita ukur bang. Nggak ada itu pemuda yang ada tapi agak sedikit. Paling selesai kuliah dia kontrak, selesai kuliah honor, terkuras APBD. Ya nggak bang? Artinya ini transformasi, ini gerakan ini harus kita rubah. Saya, Edo itu udah masuk ke GSC, Gas Solution Club, ada hak investasi. Itu Edo sendiri udah masuk bang, ada pendapatan di situ, ada hak investasi. Ada juga yang kawan-kawan kita main forex, ada kawan-kawan kita yang konsentrasinya di trading. Ada itu bang. Jadi jangan transformasi itu anak-anak muda jangan main game aja. Program itu konkretnya yang akan Anda lakukan dan bisa diukur itu apa? Tadi bang, bahwa kita coba nanti gerakkan kawan-kawan kepemudaan, kita bentuk, kemudian Bentuk kita apa? galakkan. Bentuknya apa? Bentuknya ya gerakan pasti, misal nih ada kawan-kawan yang gerak di konten, buat konten. Bagaimana dia menilaikan ekonomi bang? Buat YouTube, ini abang misal nih, dia menilai ekonomi nih. Kalau nanti YouTube-nya melejit, abang jadi Sultan Andara dong, kan gitu. Nggak, saya kan ini kan buat ininya kan karena memang ada momentum. Ada di wilayah Bernon, orang ini kawan-kawan yang membuat font. Itu kan udah banyak uang tuh bang mereka bang. Bisa nilai uang. Kemudian ada kawan-kawan kita yang main di YouTube. Ada bang, kita udah jumpa dengan kawan-kawan kita buat YouTube. Berapa pendapatan per bulan? Ada yang 40 juta bang. Kemudian di HI bang, kita jumpain berapa pendapatan per hari. Per hari kita dibayar hak investasi itu 2.700, 2.900 bang. Ada yang udah masuk 100 AI, bayangin aja bang, anak-anak muda yang baru selesai kuliah kemarin itu udah pendapatan 8.700.000 sebulan bang. Ada bang di Sigli bang, udah banyak tuh. Nggak, kalau Ini yang kita galakkan nih. nggak, itu kan program digital, ya kan? Ya. Ya kan? Tadi Edo ngomong banyak anak-anak PD itu yang udah main di ranah digital, Ya. di ranah digital kan? Ya betul bang. Berarti kan ada program kreatif yang akan Anda munculkan itu Iya. apa? Yang kita Ini konkret aja lah, program kreatif yang Anda munculkan. Ini kan mereka sekarang ini kan terpisah-pisah. iya. Terpisah-pisah lah. Kita mereka menyatukan, Bang, atau mereka menggalakkan orang-orang lain. mereka kan terkesan bahwa hadir mereka sebagai YouTuber Ya. ataupun yang lain-lainnya itu kan tanpa ada campur tangan yang lain. Ya. Sekarang bang kita pasti Ini peran teman-teman, peran Anda saya terpilih. jikalau Anda terpilih menjadi Ya. ketua KMPI, bagaimana memanage mereka ini? Ya. Sehingga menjadi sebuah kekuatan. kekuatan yang ini ya. Ya, kita akan fasilitasi bang, kawan-kawan kita yang main di YouTuber kita udah minta bantu, kita fasilitasi nanti kita ciptakan YouTuber yang lain. Instagram, Telegramnya? Telegramnya juga kita fasilitasi, makanya Telegram juga gitu bang. Saya jumpai dengan Telegram. Ini kalian dari mana bisa pendapatan? Dia endorse bang. Berapa dibayar? Ada yang 100.000 bang. Pemerintah pernah masuk nggak pernah bang. Kapan bisa mereka itu dipublikasi? Kenapa pemerintah melalui bisa jadi humas dan protokol kita mengundang Telegram itu setiap momentum dari video itu di upload di Instagramnya. Fotografer juga seperti itu bang. Banyak tuh wilayah daerah-daerah yang layak harus diamati, harus layak difoto, kemudian upload sama orang Telegram, kemudian dipublish. Berapalah itu yang harus dibayar oleh Telegram? Saya bisa tuh bang. Masuk tuh barang tuh. Masuk tuh barang gitu. Oke doh, KMPI kan kita tahu bahwa KMPI itu kan organisasi plat merah. Itu artinya gini bang, apa tuh? Itu pemerintah. Anaknya pemerintah, Oh, gitu ya. ya kan? Berarti kalau ada anaknya, ada mamanya dong. Iyalah, ya kan? Ada ayahnya dong. Maksudnya kan ini ya, karena kan kita juga mau menggali, yang mau kita maksud kita ini yang mau kita gali ini, KMPI kan organisasi pemerintah, ya kan? Jadi KMPI hidup itu dengan pendanaannya biasanya kan dari pemerintah, jarang sekali, dan memang sama sekali memang nggak ada. KMPI itu berjalan tanpa ada bantuan dari pemerintah. Kira-kira berapa kandidat yang bakal muncul dalam musda KMPI ini?
Banyak bang. Nggak banyaknya kan ininya. Kan persyaratannya kan udah jelas. Ya. Jelas. Intinya bisa ya, yang kita isu-isu yang sudah berkembang itu ada 4 orang. Gitu. Boleh disebutkan siapa-siapa? Belum didaftar bang, belum tahu Nggak, juga. kan ini kan ada kabar Ya. burung. Ini kan kabar burung. Kabar burung bang, burung yang membawa. Ada kawan-kawan kita yang misalnya Nggak, yang sudah- biasa aja. yang sudah di sebar-sebarkan visi dan misi, foto-foto saya yang sudah berkembang. Ada Zulkifli BI, Zulkifli. Zulkifli BI, ada Mustafa Ufo, Mustafa. Kemudian ada saudara Indra Abidi. Semua itu potensi hebat PD bang. Kalau seandainya mereka ini duduk bersama, kemudian empat ini jadi satu, hebat kali bang PD bang. Punya potensi hebat orang ini. Berarti Semua lengkap sama mereka. Berarti ada 4. Ada 4. Ada 4 calon. Ada 4. Di antara 4 itu yang rivalitas yang terberat bagi Anda itu siapa? Ketiga-tiganya itu berat. Enggak. Berat ketiga-tiganya itu. Enggak. Tapi ketiga-tiganya Enggak, Anda harus ini kan objektif lah, Iya. objektif. Ini yang paling terberat, yang objektif itulah. Yang paling objektif. Satu di antara 3 yang tadi itu. Siapa yang paling terberat? Yang nggak ada yang terberat pak, nggak ada yang ringan. Artinya keempat ini mereka kawan saya, kita berkomunikasi keempat, aktif saya komunikasi dengan mereka. Hebat bang, ide-idenya hebat. Pastilah ada yang terberat lah. Pastilah ada yang terberat sehingga Anda tidak menghabiskan energi. Berat itu diukur dari mana tuh bang? Yang pertama, Anda sudah menghabiskan energi untuk mengumpulkan beberapa OKP. Ya kan? Sehingga Anda hari ini bisa mengklaim. Kalau seandainya Anda tidak berat, ya kan? Ada lawan yang tidak berat, maka Anda akan lebih santai. Ya kan? Kita santai bang. Yang kedua ada PK yang argonya sudah berjalan, ya kan? Artinya Anda butuh energi, ya kan? Untuk bekerja lebih ekstra. Kenapa? Karena ada yang namanya lawan terberat. Enggak. Pertama gini bang, kalau disampaikan. Boleh nggak saya tahu di antara 3 itu siapa yang paling terberat? Boleh bang. Yang pertama gini. Nggak usah ininya lah, Ya. nggak usah lah. Gini bang. Ini kan bicara rivalitas nih. Ya, siap. Pertama gini, kalau disampaikan ada argo yang berjalan itu nggak ada itu. Nggak ada. Dah, yang pertama, yang kedua, Rivalitas. Rival saya yang ketiga-tiganya berat bang. Ketiga-tiganya hebat. Satu aja. Itulah kalau ukurannya itu dari mana? Oke, kalau nggak mau menyebutkan 1, 2. Enggak. 2 di antara 3. Jangan yang ini. Boleh saya sebutkan. Maksudnya ukuran beratnya itu dari mana? Berat badankah? Tinggi badankah? Sehingga Anda harus mengeluarkan energi yang begitu besar Nggak untuk ada keluarkan energi bang, nggak ada kita Nggak keluarkan ada, energi. Intinya serius gini, nih. karena mereka belum mendaftar, kita belum tahu nih OKP yang ada sama mereka itu kan belum tahu kita. Artinya yang berat itu kan yang jumlah OKP-nya jauh lebih besar, kan gitu. Tapi kan klaim hampir semua teman-teman yang menjadi kandidat bakal calon itu mengklaim bahwa mereka sudah mendapatkan OKP, ya kan? OKP dengan jumlah dan persyaratan yang memang 30 plus 1, ya kan? 30 plus 1. Kalau 30 plus 1 itu apa bang? Bisa 50 plus 1 lah, 50 plus 1. Kalau keempat yang mengklaim 50 plus 1 nggak mungkin. Enggak, berarti kalau ya, berarti kembali Nggak mungkin gini bang. Enggak, berarti kembali Ada yang tadi. empat. 4. Ada 4. OKP kita 72. 72. Berarti kalau 50 plus 1 keempat udah banyak kali OKP bang. Apakah Anda sudah mendapatkan itu? Saya nggak pernah mengklaim 50 plus 1. Nggak pernah kita klaim. Berarti kan ininya. Berarti sekarang Anda lagi Anda dan 3 rivalitas Anda itu sedang bertarung. Ya kan? Kalau seandainya, Ya. ya kan? Saya boleh tahu. Ini yang paling berat pertanyaan. Rivalitas yang paling terberat bagi Anda itu siapa? Nggak apa-apa, sebutkan aja namanya. Nggak ada yang berat bang. Alah. Nggak ada yang berat. Zulkifli BI berat bagi saya. Mustafa berat bagi saya. Indra Abidin berat bagi saya. Tapi ketiga-tiganya itu ringan bagi saya bang. Ketiga-tiganya itu ringan bagi saya bang. Kenapa?
memang nggak ada. Tapi mereka akan fight untuk melawan Anda. Udah apa tuh bang? Mereka semua yang menjadi calon akan bertarung, akan berfake. Enggak, kalau fit mereka sudah fit dengan Anda, artinya memang mereka udah serius. Mereka udah serius untuk Semua, Bang, melawan semua. Edo, ya kan? Semua serius, semua. Artinya kan ada yang namanya rivalitas yang terberat. Ya kan? Kalau boleh, ya kan? Apa? Saya akan gali itu untuk Anda sebutkan satu atau dua di antara tiga. Coba gini aja lah, Bang Is, kasih aja lah apa namanya apa ya, diukur dari mana beratnya itu, biar saya bisa menjawab. Kalau diukur secara apa? Enggak, yang pertama kan ininya ukuran saya untuk menggali yang terberat ini karena memang informasi yang saya dapatkan bahwa Edo sampai hari ini dia masih bisa mendaftar. Mereka bisa mendaftar semua. Itulah yang bisa. Sebatas mereka untuk bisa mendaftar. 6 OKP berarti. Tapi mengerucut pada dua kandidat yang memang akan bersaing Dari secara mana tuh, ketat Bang, dan itu rivalitas. Enggak, Rivalitas itu akan sangat ketat. Enggak, abang dari mana abang lihat? Karena gini, Musda dengan 12 nanti. Kan, Musda dengan 12. Nah, sekarang orang masih bekerja-kerja. Besok ditutup pendaftaran tanggal 3. Itu mendaftar nanti tanggal 5. Dan syarat untuk mendaftar 6 OKP. Artinya mereka juga memiliki 6 OKP. Kalau saya 6 OKP, Zulkifli BI 6 OKP, Indra Abidin 6 OKP, Mustafa Ufuna, kami sama dong. Kekuatan kami sama-sama memiliki syarat untuk mendaftar. Gak ada yang berat, gak ada yang ringan. Nah, makanya kan ininya syarat untuk mendaftar sudah bisa dilewati, sudah dipenuhi lah. Ya. Ini kan pada saat pemilihan. Ya. Kan ada yang namanya rivalitas yang. Nanti tanggal 12 berarti nanti pemilihan. Siapa yang paling berat dan itu akan menjadi Anda gelisah dan Anda akan mengeluarkan energi dan kerja ekstra dengan tim-tim Yang untuk memenangkan Anda. Bagi saya itu bang tanggung jawab sebenarnya. Jangan itulah. Jangan terpilih, itu tanggung jawab paling besar itu bang. Enggak, ini personal yang akan mendaftar. Enggak ada yang berat bang. Mereka itu berat bagi saya tiga-tiganya. Mereka itu ringan bagi saya ketiga-tiganya. Karena kita masih berkomunikasi nih tiap hari duduk. Bagaimana dengan Zulkifli atau Doli? Hebat tuh bang, kandidat doktor punya apa namanya? Punya nilai kritik. Itu objektifnya. Objektif saya bang. Ya. Dia lagi mau menyelesaikan pendidikan. Kemudian dia sangat kritis terhadap pemerintah, sangat peduli agent of change lah pada diri dia kan. Apakah dia menjadi terganggu nggak dengan Edo? Enggak, kawan. Kawan. Kalau memang kawan kenapa harus berrivalitas? Iya, karena mereka juga mengusung keinginan sendiri. Nanti kan gini bang, nanti di dalam musda juga ketemu. Enggak. Dalam musda, saya gini bang, punya niat. Kalau saya terpilih pun mereka ketiga-tiganya harus masuk dalam kepengurusan. Misi mereka itu harus saya minta. Nah, kalau memang Doli, Indra Abidin dan Mustafa adalah kawan. Kenapa nggak dihitunya aja, ditawarin aja lah? Atau jangan-jangan mereka juga menawarkan Anda? Enggak juga, mereka juga nggak menawarkan, kita juga belum menawarkan. Tapi kita kan yang membentuk ini kan komunikasi bang. Nah kita inten nih komunikasi keempat inten. Tiap malam kita duduk. Kalau saya nggak duduk dengan Doli, duduk dengan Indra. Artinya kita sering. Tapi untuk duduk berempat belum. Dan saya akan mencoba nih. Ada beberapa yang menghubungi lewat WA. Kita akan mencoba nih. Kita akan duduk berempat. Di antara empat itu yang potensi untuk menjadi koalisi itu siapa? Keempat-empatnya saya mau kalau mengarah koalisi keempat. Nggak mungkin lah, itu bukan namanya koalisi itu lah. Koalisi nggak, maksudnya kan ini berarti nggak ada ini aklamasi lah. Enggak aklamasi lah. Aklamasi. Kalau terjadi di dalam musda nggak aklamasi. Buktinya gini. Nggak dari sekarang aja dari kemarin Pak. Ini kan menjelang tanggal 12 Juni, menjelang musda, ya kan? Ini kan ada 3 kandidat lagi yang memang sedang bekerja, ya kan? Itu di antara 3 ini siapa yang memang sangat berpotensi untuk menjadi koalisi Anda sehingga Anda akan terpilih menjadi ketua itu? Pertama gini bang, aklamasi itu bukan nilai buruk bang. Nggak, kita nggak aklamasi itu kan hasil dari kesimpulan dari komunikasi kita.
itu jadi aklamasi. Jadi bukan sesuatu yang buruk. Nah, yang kedua, saya akan mencoba berkomunikasi dengan keempat-empatnya, tiga-tiganya itu dalam tujuan untuk berkoalisi. Kita panggil bahwa kita harus duduk ini berempat. Enggak, harga mati Anda itu sebagai apa? Posisinya Nggak apa? boleh harga mati, Bang. Enggak, harga mati Anda. Ini tanggung jawab kita semua. Enggak, bukan. Maksudnya gini lah. Ketika bicara koalisi, bicara yang namanya komunikasi, itu kan pasti ada yang namanya mundur selangkah. Ya. Ini posisi Anda, harga mati posisi Anda itu di mana? Apakah Edo, saya harga matinya di ketua, tidak boleh di sekretaris, tidak boleh di bendahara. Saya sekretaris sudah pernah, Pak. Jadi Udah untuk pernah, enggak kita ini bicara ini. Ya, Untuk bicara hari ini. Di PD saya udah pernah jadi sekretaris KMPI. Itu dulu. Yang kedua, saya sekarang posisinya sebagai wakil bendahara di KMPI Aceh. Untuk jadi wakil sekretaris di PD juga udah pernah. Kan gitu. Enggak, harga mati di Musda ini apa? Harga mati itu Posisi harga mati pada Anda itu hari ini apa? Sehingga bisa kenapa karena kan ini harga, Bang? enggak, karena masalahnya kayak gini, Kak. Harga yang diatur oleh pasar, Bang. Ketika Anda bicara koalisi. Koalisi kan pasti bicara komunikasi. Iya, berapa? Yang kedua bicara tentang bagaimana mundur selangkah. Kalau koalisi masih ada ego itu bukan namanya bukan koalisi tapi terasi. Ya. Saya udah pernah mengajak kepada mereka, kalau mundur ke empat-empatnya, kalau maju ke empat-empatnya. Kita sejalan nih. Kita punya niat yang sama. Enggak, posisi Anda itu harga mati itu kalau untuk menawarkan koalisi dengan mereka. Saya ketua, Bang. Berarti itu udah positif. Maju sebagai ketua udah positif lah. Dan jam 5 daftar. Oh, kalau seandainya apa tuh kalau seandainya Doli. Ya. Ya kan? Seandainya Doli. Kenapa Doli, Bang? Seandainya Doli nelpon Edo. Ya. Ya kan? Ini kan kita bicara pertemanan. Kita bicara tentang bagaimana hubungan kita, ya kan? Interaksi kita selama ini, ya kan? Ya. Dia menawarkan, kali ini bantu saya. Yuk kita berkoalisi. Posisi sekretaris itu di Anda. Jadi bagaimana? Mau nggak? Kalau seandainya si Doli, Mustafa, Indra nelpon Anda mengajak koalisi untuk posisi sekretaris atau bendahara. Saya itulah Bang akan menjawab bahwa saya udah pernah di sekretaris. Bahasa yang lugas, yang tegas. Ya. Udah pernah di sekretaris saya, makanya saya calon sebagai ketua. Kalaupun berarti harga matinya Anda tuh ketua. Berarti gimana mau bicara koalisi? Jadi ini dia, Pak. Koalisi itu kan tidak mesti harus ada deal-dealan jabatan. Koalisi itu dia bisa jadi komunikasi sesama kita. Nah, kawan-kawan kita kan punya niat yang bagus. Indra Abidin belum pernah jadi posisi apa. Mustafa itu hanya baru pengurus harian di KMPD. Kemudian Dodi itu baru saat sekarang wakil ketua. Dulu dia ketua PK waktu kita sekretaris ketua PK Grunggro. Berarti gini, berarti Doli kalah level dengan Anda. Enggak bicara level. Kalau level sama-sama hebat, Bang. Sama-sama hebat. Saya nggak mau ada yang level. Enggak, tapi kan ininya pada saat Anda kepengurusan Anda di sekretaris, berarti dia di pengurus kecamatan. Ketua kecamatan Grunggro. Berarti level. Beda level lah ya. Beda level sama, Bang. Kenapa takut sekali itu kan? Anda terkesan menjaga komunikasi dan menjaga bahasa. Itulah identitas pemuda PD, Bang. Itulah identitas pemuda PD. Oke, untuk selanjutnya, kalau seandainya Anda menang, bagaimana menjaga konsolidasi tentang konsolidasi kepemudaan dan bagaimana memberikan apresiasi kepada ketiga kandidat-kandidat yang lain itu yang memang masih belum beruntung untuk Musda KMPI ke-13 ini. Ya, kita tadi udah kita sampaikan bahwa target kita utama itu adalah konsolidasi organisasi. Kita akan benah organisasi ini untuk programnya itu lebih menjurusan, lebih ke konkret, lebih ke nyata. Kemudian yang kedua, kawan-kawan kita, saya dari kemarin bahkan seterusnya saya akan mengajak beliau-beliau itu untuk masuk. Kalaupun bicara pahit tidak mau masuk, saya minta visi misinya. Kita akan bedah visi misinya, kita akan masukkan dalam program kerja kita. Jadi saya terus akan mengajak potensi itu, tiga-tiganya potensi hebat loh.
Saya akan banyak. Bahkan di luar sana, di luar kita berempat ini juga potensi-potensi hebat bang di anak-anak muda PD. Itu berarti Anda ketika Anda terpilih menjadi ketua KMPI, Anda akan mengajak mereka untuk menjadi bagian dari kepengurusan Anda. Iya, betul bang. Pertanyaannya adalah pertanyaan sebaliknya. Ya. Kalau seandainya mereka menang, Ya. dan mereka mengajak Anda untuk masuk menjadi kepengurusan mereka. Ya. Saya akan masuk, tapi karena posisi saya di wakil bendahara di KMP Aceh, kita selesaikan di sana. Kepengurusannya, sehingga nanti kalau memang punya kesempatan ya kita akan masuk kemari. Kalaupun saya nggak masuk, kawan-kawan saya tawarkan ini kawan-kawan. Enggak, mereka mau misalnya Pak Edo, Doli Ya. dia akan merasa kesepian dari keramaian ketika Edo tidak menjadi bagian dari kepengurusan itu. Oh, enggak, masih banyak bang, kawan-kawan pemuda yang lain masih banyak. Saya akan membantu Doli itu, akan membantu. Pertanyaannya nanti Doli mau taruh saya posisi di mana? Di sekretaris. Di NPI nggak mungkin. Kalau ini penutup untuk Tunggu bang, saya kan belum kenapa kok mindset publik itu sudah ada ketua, sudah ada sekretaris, sudah ada bendahara, makin enggak, ini kan bicara ini ya. Kita kan bicara bagaimana mengefektifkan musda agar kosnya itu nggak terlalu besar. kos apa ini pak? Kosnya kan nggak terlalu besar. Misalnya kayak gini. Ini kan yang paling repot itu kan bagaimana menjaga tim ses menjelang kanduri, ya kan? Menjelang kanduri. Jadi dengan ketika empat ini sudah duduk dan berembuk dan mereka sudah menyepakati, maka kosnya itu akan lebih kecil. Ya. Saya kebetulan nggak ada tim ses bang. Ya. Saya kebetulan kawan semua yang ada di OKP nggak akan menjadi tim ses, mereka itu akan menjadi kawan saya yang membantu saya untuk maju ketua KMPI. Jadi mereka bukan hanya sebagai tim ses yang mindsetnya itu harus dibiayain. Nah. Jadi mereka itu kawan-kawan saya yang tiap hari, kalaupun bukan karena kontestasi politik di KMPI ini, saya juga bersama mereka. Jadi tiap hari duduk, tiap malam duduk, kita sharing-sharing apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya sebatas tim ses untuk menaikkan Edu sebagai ketua KMPI bang. Jadi nggak perlu, saya kos itu nggak perlu harus berpikir bahwa ini besar biayanya. Nah. Ini untuk penutup. Siapa? Satu kalimat positif yang keluar dari Edo tentang sosok Doli. Hebat. Doli itu kritis, hebat, potensial untuk jadi leader. Kalau untuk Indra, Santun lah. Santun, punya nilai pendidikan yang tinggi, juga potensi untuk memimpin kepemudaan ke depan. kalau Mustafa? Mustafa itu nampaknya giat bang, giat orangnya kerja keras, nampaknya dari gayanya kerja keras, dan juga potensi memimpin pemuda di PD. Berarti ketiga-tiganya itu memang punya nilai positif. Ya, pria identitas PD bang. Oke, teman-teman sekalian, obrolan santai dan serius ini udah pada akhir babak, sehingga untuk season ini harus kita akhiri. Satu hal yang memang kita harapkan, bagaimana konsolidasi kepemudaan di PD itu bisa betul terjadi, dan pemuda PD menjaga komunikasi yang bagus dan yang baik antar lintas sektor, bangun komunikasi yang bagus dan baik, jaga keharmonisasian, sehingga cita-cita kita mewujudkan pemuda PD yang PD apa? Yang memiliki arah baru bisa terwujud. Oke, jumpa lagi di konten yang berikutnya di channel Ismail. Untuk season hari ini kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.